97,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Bapak Kadis Disduk Capil Kabupaten Baru? Alhamdulillah Bang Gil. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, senang sekali untuk hari ini di hari Selasa di tanggal 29 Juni 2021. Pada hari ini tentu kita hadir lagi menemani kita semua di acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke-6. Ini sudah DMM ke-6, jadi mudah-mudahan semua saudagar Iga ya dengan mengikuti acara ini mungkin dari DMM pertama sampai sekarang ya mungkin sudah masyarakat pahami bahwa beginilah Disduk Capil. Ya tentu di setiap DMM mulai pertama dengan sampai ke-6 ini setiap kita bertemu pasti beda tema. Ya. Dan hari ini ya DMM ke-6 ini kita ada tema Lancar Deduk Capil 7311 dengan layanan mobile door to door bagi penyandang disabilitas bersinergi dengan dinas sosial, desa atau kelurahan. Dan saudagar Iga tentu kami sampaikan bahwa acara ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru dan tentu juga Iga Radio, radionya saudagar Iga. Jadi ini kita akan bincang-bincang dengan Bapak Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru, yaitu Bapak Dr. Andes Nasaruddin MSI. Ya, dan tentu hari ini sudah ada di studio. Dan mohon maaf ini untuk saudagar Iga yang berada di rumah yang ingin menonton. Ya, kami tidak bisa live sekarang karena jaringan internet yang ada di studio kami sedang terputus, jadi kita akan menyiarkan tunda ya. Jadi kami akan menyiarkan tunda nanti talk show ini, acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Ya, kita langsung saja ngobrol sama Pak Kadis ini tentang layanan mobile door to door ini bagi penyandang disabilitas bersinergi dengan dinas sosial dan desa serta kelurahan. Ini gimana nih ceritanya nih Pak Kadis? Ya. Baik, terima kasih Bang Jalil bahwa sesi pertemuan atau DMM yang ke-6 kali ini kita angkat tema yaitu layanan mobile door to door bagi disabilitas warga kita yang disabilitas, bekerja sama dengan dinas sosial dan pemerintah desa kelurahan. Ya, bahwa kegiatan ini kami menyadari bahwa sesuai dengan komitmen kami untuk bisa memberikan layanan yang maksimal dan membahagiakan masyarakat
Iya. Nah, salah satu juga bentuknya adalah mobile ada dua jenis, bahwa mobile terbatas dalam arti kita standby di kantor camat atau kantor desa Iya. masing-masing. Namun kali ini karena memang kita menyesuaikan dengan kondisi warga kita yang memang terbatas ruang geraknya, Iya. ya bahkan tidak bisa meninggalkan rumah. Di sisi lain ini warga memiliki hak untuk mendapatkan dokumen dan layanan pembangunan lainnya, program-program pembangunan lainnya. Olehnya itu kami sadar bahwa semua program ini akan tentu mengalami kesulitan atau kendala ketika warga tidak memiliki dokumen, karena warga yang akan menerima bantuan fasilitas pemerintah atau akses layanan publik tentu harus menunjukkan dokumen kependudukan. Olehnya itu kita akan turun, dan ya kami tentu juga menyampaikan permohonan maaf karena baru saat ini kita melakukan layanan door to door. Keinginan kami terus tinggi untuk melakukan layanan ini kepada masyarakat karena ini tugas kami. Namun keterbatasan sarana tadi, kemudian waktu layanan kita personil kami atur bahwa sudah saatnya, dan saat ini juga memang dinas sosial melakukan perbaikan data khususnya warga kita yang kemarin mengalami kendala dalam hal pendistribusian bantuan akibat dokumen yang belum valid dan lain-lain. Olehnya itu melalui kesempatan mobile ini warga yang bersangkutan bisa melakukan perbaikan data. Jadi ini nanti dari Disduk Capil ini turun langsung ke rumah warga. Jadi seperti itu. Jadi saudagar IGA atau pendengar dimanapun Anda berada, bahwa Disduk Capil ini langsung ke rumah tak. Jadi kalau ada warga yang tidak ada memiliki seumpama identitas ini, apakah KTP KK, di mana dilaporkan ini atau disampaikan supaya bisa memiliki KTP atau KK-nya? Alhamdulillah karena kita memang sejak 2020 2001 dan kedepannya kita sudah bersinergi dengan pemerintah desa dalam hal memberikan layanan yang memudahkan pada warga. Olehnya itu kalau ada hal-hal yang terkait dengan permasalahan dokumen kependudukan, warga kita sarankan untuk datang ke kantor desa atau kelurahan, karena di sana kasih pemerintah ditunjuk sebagai petugas register dan tentunya sesuai informasi, dan memang harapan kami bahwa bukan hanya kasih pemerintahan desa tapi harus didukung oleh staf yang memang bisa gesit lah melayani warga. Jadi usia yang memang saya kira memang di perangkat desa sekarang usia muda, jadi muda, saya kira tidak mengalami kewalahan dari segi tenaga untuk melayani warga. Ini kalau dari dinas Disduk Capil sendiri ini berapa lama waktu yang diberikan untuk pelaksanaan door to door ini? Ini kan tadi kita bekerja sama dengan dinas sosial, jadi dasar untuk kami menetapkan jadwal untuk kegiatan di lapangan ini kami mengacu dari data yang disampaikan oleh dinas sosial. Kemudian menindaklanjuti surat kami kemarin tanggal 21 April tahun 2021 terkait dengan permintaan data dari desa kelurahan warga yang memang masih bermasalah ataukah warga yang tadinya sudah ada nik tapi tidak aktif karena kemarin tidak ikut perekaman. Nah, itu kita jadwalkan mereka yang sudah katakan desa-desa, warga yang sudah disampaikan dari dinas sosial, kami akan turun. Jadi ada 10 desa kelurahan untuk tahap pertama ini untuk kami turun, dan mulai hari Senin depan sudah jalan ini bergerak terus menerus Kemudian berikut desa-desa yang sudah memasukkan sesuai dengan permintaan surat kami. Jadi kami jadwalkan bagi desa yang tidak memasukkan, ya kami tidak turun melakukan
Tudor. door to door. Ya, karena kami berharap kerjasama dari desa. Namun demikian itu tadi bahwa warga kita harapkan proaktif keluarganya. Kalaupun misalnya ini katakanlah warga ini tinggal sendiri, ya tidak ada lagi keluarga yang menemani. Kami berharap bahwa warga tetangga ini sudah bisa menyampaikan ke perangkat desa untuk kemudian perangkat desa atau perangkat desa sendiri mencatatkan, dia yang paling tahu warganya. Dukcapil ini tidak tahu lokasinya di mana. Seperti itu ya. Jadi ini Saudagar Iga bagi kalau ada mungkin tetangga atau si depek bola gi ya depa KTP na depa gaga KTP na atau engka kakana dek gaga KTP na terlapor niku kantor desa atau pemerintah desa. Jadi di situ kita sampaikan bahwa ini ada warga yang tidak memiliki identitas ya atau KTP atau kakak. Iya. Tapi untuk di Kabupaten Baru sendiri ini sudah ada 10 ya yang melaporkan untuk perekaman. Iya. Ada 10 desa kelurahan yang akan turun jadwalnya. Jadi tidak seluruh desa kami jadwal. Tapi yang sudah memasukkan surat bahwa ada warga saya yang mau dilayani door to door. Kami layani. Jadi kami masih tetap menerima ketika ada usulan-usulan dari pemerintah desa, kelurahan. Kalau ada warganya yang ingin dilayani door to door, kami siap turun. Ya seperti itu. Iya. Jadi yang disiapkan ini warga kalau nanti pada saat turun ini apa saja ini? Saya kira masih dokumen yang dipegang sebelumnya. Oh, dokumen. Dan untuk memastikan juga bahwa tentu pemerintah desa ketika kemarin membagi-bagi bantuan, ada warga yang semestinya tidak terima karena tidak ada dokumen, itu jelas. Kan itu yang dimasukkan namanya untuk kita turun melihat apakah betul-betul ini tidak terdaftar orang di sini tapi dokumennya tidak ada sama sekali, karena itu memandang katakanlah remeh mungkin. Tidak memperhatikan saya sudah tua, tidak mungkin saya keluar sebenarnya untuk apa di data ini. Ini tetap kita layani. Tapi kalau seumpama tidak menerima bantuan, kemudian permasalahan KTP saja, ya kan itu. Sudah jelas itu sudah bahwa jelas. Ini warga yang harus dibantu. Itulah yang didaftar. Kemudian dikirim ke kami daftar. Nanti kami agendakan kapan turunnya. Jadi untuk saudara Riga yang ingin bertanya juga mengenai tema kita ini yang kita bincang-bincangkan ini sore, ya silakan Anda boleh bergabung di nomor WA kami atau telepon di 081144882211. Ini tema kita ini layanan mobile door to door bagi penyandang disabilitas bersinergi dengan dinas sosial desa dan kelurahan. Ya, jadi untuk Anda yang ingin bertanya, ya boleh ke 0811 44882211. Ya, lanjut ini untuk bincang-bincang kita. Oh, kayaknya sudah ada ini. Ya, kita angkat dulu penelpon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan Ibu Cida. Oh, Ibu Cida. Iya. Kenapa Ki, Ibu Cida? Kesedih. Tapi sedih bincang-bincang deh. Iya. Iya. Kalau nak sedih di lo kamu ke tanah ya. Iya. Berdita magaroyaling anak ta anu padegal KTP na naku ya kan dia anu kasihan
termasuk Tidak dulu. ya disabilitas Iya. Iya. iya Tapi kan siapa tahu lo kap maling berusaha gitu Roy. iya Masuk rumah ni sedihnya ada ke KTP na. Jadi ya si Romano di ke KTP na. iya Umur siaga nih anak teh ibu? Kalau lo ya sen umur jano nih 30 nih lebih. oh iya iya Sudah. Kode Tapi pakai masa- KTP nih sudah tapi harus. mana tuh artinya bisa mana lah kan? Bisa mana disabilitas jaga adik misalnya. Cuma ya miro bawa dek wali anu kembangkan kerja nunaro. iya Jadi materu kok Iya. biasa buka renyano tuh kada makro bengkel-bengkel aga tuh. masuk penyandang disabilitas ini iya Iya. oh iya Anu loh, kami bola tapi kreatif Iya. tuh. Iya iya Iya, iya itu. Cuma elok nih kembang karena ada si artinya di waktu sedikit kesempatan Iya, main. Kita turun Bu, bisa ke rumah kalau memang yang Udah bersangkutan. biasa laku berapa tahun dia lalu, laku sosial kan Iya. di sosial tuh kan ilom ni tay. Tapi deh nelok si bapak. Jadi mundur anu sih kasih 2 Iya, tahun ni biasa layala no. iya Tapi malum lah kalau orang Iya. tua tuh dek tuh tapi Iya. sampai hati kesi mak peti ima bela tuh mana masyarakat. Tapi kami bola, Iya. oh iya bola monre tapi kreatif dia pintar pokoknya HP ini saja mah. Tapi kan ya senang ku kata ibu. Iya. Oh iya. Nanti Dia tinggal minta KTP. KTP lah, Pak. Oh iya, nanti kita bisa. Di Kita, apa ya lero di Pak? iya bisa iya sekali. oh iya iya Iya. iya Itu paling juga Iya. terima kasih banyak. iya Assalamualaikum sama-sama warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang gimana nih yang Ibu Cida ini tadi yang Ya, diamar? supaya terkoordinir bukan cuma Ibu Cida, saya kira mungkin di kelurahan mana Ibu Cida ini di Masuk Copo mungkin. Copo. Amaro. Iya. Ini disampaikan di pemerintah kelurahan. Nanti pemerintah kelurahan bersurat bahwa sekian warga saya. Iya. Nah, kami mulai turun. Ya, apalagi di ibu kota dekat. Iya. Nah, cuma pelaksanaan kegiatan door to door ini tentu berbeda dengan itu tadi bahwa layanan mobile yang kita tetap standby di salah satu tempat, katakanlah kantor camat atau kantor desa. Kalau ini selesai merekam seseorang itu merapikan lagi alat, kemudian pindah lagi, buka lagi alat untuk perangkat ini untuk melakukan perekaman ke warga. Jadi ribet sebenarnya. Jadi jumlah yang kita layani itu bisa terbatas jumlahnya. Tapi mudah-mudahan bisa tuntas di 1 hari itu. Ini target, mungkin ada target dari Disduk Capil ini per hari berapa? Dari ini juga memang kondisinya di lapangan, karena ada juga warga yang langsung namanya disabilitas atau keterbelakangan mental. Nah, itu yang kadang susah di manut atau nurut atau familiar untuk kita lakukan ini bisa menerima kehadiran kami untuk melakukan ini. Ya, jadi bisa kooperatif lah sih bahasanya. Tapi ini kan susah yang ini. Jadi kita susah prediksi. Yang jelas bahwa kalau malam baru selesai ya kita malam sampai berjuang sampai di situ. Namun kalau memang cepat, ya ini momen bisa dimanfaatkan oleh kemarin. Kan pernah kita sudah turun di kecamatan, melakukan mobile juga, tapi standby di kecamatan untuk anak-anak kita yang memang sudah berusia 17 tahun nanti di 31 Desember. Yang kemarin tidak ada kesempatan untuk ke kecamatan. Ketika kami turun melakukan perekaman door to door di desa ini, bisa memanfaatkan di nanti motor akhir. Nah, dia datang di situ, jadi tidak perlu kita buka alatnya. Kalau sudah selesai, karena kita prioritaskan dulu ini. Dari rumah ke rumah. Kalau sudah selesai misalnya 3 orang 4 orang, ya kita bisa langsung melayani yang bersangkutan. Nah, tinggal komunikasi dengan teman-temannya. Ada alat komunikasinya, HP-nya bahwa kami sudah ada ini. Nah, tetap menyediakan itu tadi
bawa akte kelahiran, kemudian ijazahnya supaya connect namanya tidak salah lagi, karena kita dituntut juga untuk memberikan layanan yang akurat, ya seperti itu. Iya, nah, mudah-mudahan sudah jelas yang disampaikan ini Bapak Kadis, ya, dan Saudagar IGA. Bagi Anda atau keluarga, mungkin ada keluarga atau tetangga kah, atau satu kampung yang belum memiliki KTP atau identitas KTP atau KK, nah bisa menyampaikan ke kantor desa, sampaikan di situ bahwa ya ada ini tetanggaku atau keluargaku keluarga yang belum memiliki KTP dan tidak bisa jalan, jadi di rumahnya bisa dipoto atau bagaimana, jadi nanti di Sdukcapil yang ke sana. Jadi agenda minggu depan ini ada 10 desa. Iya, 10 desa. Hari ini sudah kita uji coba. Uji sudah. coba dalam arti tadinya kita agendakan hari Kamis itu tanggal 8 Juli besok, Desa Kupa. Nah, hari ini sudah jalan. Jadi ADP kami melaporkan tadi di bawah, karena Desa Kupa hari ini juga difasilitasi perangkat yang sudah diadakan untuk kemudahan pelayanan administrasi penerbitan administrasi kependudukan, atau dokumen kependudukan masyarakat Desa Kupa. Jadi di sana nanti sudah selain KTP elektronik dengan kartu identitas anak sudah bisa diterbitkan di desa. Oh, sudah bisa. Iya, jadi itu. Jadi sudah ada hampir 10 lah ini desa dari waktu ke waktu nanti. Saya berharap bahwa di akhir tahun ini sudah ada 75% desa sudah bisa mencetak dokumen kependudukan, karena ini himbauannya Pak Bupati. Kita Pak Bupati bersurat ya kemarin. Dalam itu dia tanda tangani surat itu ditandatangani Pak Bupati untuk tahun 2019 kemarin atau 2020 supaya 2021 ini sudah bisa mengadakan dengan menggunakan dana desa. Nah, itulah sinergitas kita sebenarnya antara pemerintah desa dengan Capil atau pemerintah daerah, karena daerah terbatas tentunya penganggaran. Cukup semua itu juga didukung kita dari pusat anggaran untuk pengadaan tinta dan belangko iktp, ya seperti itu. Jadi ini karena nanti kalau seumpama di desa semua KTP terbit, ektp. Alhamdulillah kan Lalabata kan sudah ektp. Belum sudah menerbitkan dokumen kependudukan. Gitu kan. Selain ektp selain ektp dan kartu identitas. Jadi yang lainnya sudah bisa, surat pindah, akte kelahiran, akte kematian. Namun tetap kita proses harus sudah harus tetap melalui Capil, tapi tidak perlu lagi ke Capil menerbitkan. Jadi warga diberikan kemudahan sama sekali. Itu seumpama ada yang mau mengurus begitu, itu berapa lama prosesnya? Sebenarnya singkat sebenarnya. Jadi ibarat ini cuma ada kendala kita. Kami terus terang saja bahwa perangkat di Capil itu masih terbatas. Alat kami untuk melayani warga atau teman-teman petugas register desa itu kan 6 perangkat komputer. Nah, sementara kita tahu bahwa setiap kecamatan ada berapa desa kelurahan. Nah, ini jadi masih antri dari ini petugas register menunggu untuk kegiatannya. Olehnya itu kita rubah modelnya. Jadi kalau kemarin itu dia datang hari, misalnya jadwalnya Tani Tirilau hari Selasa, hari Selasa baru dia bawa dokumennya, baru kita proses lama lagi, jadi sampai malam. Sekarang kalau ada warga silakan input hari Jumat, hari Senin dikerja oleh staf, karena itu bergantian.
Nah, Selasa ya hari Senin dia olah itu data, kemudian hari Selasa sudah diambil oleh petugas desa seperti itu. Jadi dari waktu kita mencari model bagaimana memberikan layanan yang cepat, karena kita dibatasi perangkat kerja ini. Karena kalau bekerja Tani Trilau istirahat lagi karena tidak ada. Nah ini alhamdulillah tahun ini tinggal pengadaan sudah diproses, mudah-mudahan cepat. Kita tambah 6 lagi. Nah ini terus kita melobi ke tim anggaran supaya terus ditambah ini, karena ini yang membuat kita bisa cepat. Jadi biar hari ini diurus di desa, besok sudah. Tapi jadwal pengambilan dokumen kalau KTP tetap setiap minggu karena tidak ada uangnya desa setiap hari juga datang gitu kan. Iya. Ditahan dulu Pak. Kayaknya ada yang menelpon ini. Iya. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan di mana ini? Dengan Asriani. Asriani. Iya, di mana Ki ini Asriani? Di Butue. Oh, di Butue. Iya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan ini? Iya, saya mau bertanya ini tentang KTP. Iya. KTP saya kan dari Sulawesi Tengah. Iya. Tapi bagaimana caranya supaya bisa saya gunakan KTP baru karena sementara saya tinggal di Baru. Iya. Sementara Bu. Artinya mau kembali itu berapa bulan mau berencana tinggal di? Tidak kembali, Mak. Oh, enggak kembali. Ke Sulteng kemarin apa Bu? Ya. Di Sulteng sudah ada surat pindahnya dari Sulteng? Tidak ada, itu yang jadi masalah Pak, karena saya tidak mau kembali ke sana lagi. Anda bilang-bilang Ki sudah Ki tinggal di kampungnya orang mestinya izin Ki masuk, izin tong Ki pulang. Iya, jadi cari Ki orang di sana bilang kemana ini? Iya. Jadi seperti itu. Iya. Iya, karena kalau ke Sulteng Bu mengurus surat pindah kan biayanya tinggi. Nah, kami bisa layani Ibu tapi ke kantor Ki. Ke kantor Capil langsung karena kita mau ambil fotonya, ada Ibu tanda tangan di situ pernyataan bahwa minta bantuan ke Dukcapil Baru untuk memfasilitasi penarikan datanya. Nah, nanti kita foto Ibu di situ, bikin pernyataan di foto, kemudian di foto lagi bahwa ini orangnya sudah ada di Baru. Dia sendiri yang minta ke kami supaya petugas Dukcapil di daerah asal tempat tinggal sebelumnya itu bisa dengan memahami mengerti bahwa ya orangnya kita bantu dia. Iya, bisa dibantu Ibu. Silakan saja. Jadi misalnya kapan saya ke Capil ini? Jadwal pelayanan kami sebenarnya untuk Tani Trilau karena kita di Tani Trilau jadi hari Selasa. Hari ini sebenarnya. Oh, iya. Selasa depan ya. Tapi bisa Ibu, kita datang saja enggak apa-apa. Karena ini satu spesialis karena kita memanfaatkan Radio Wika untuk menyampaikan. Silakan kami fasilitasi Ibu untuk memenuhi persyaratan untuk bisa dimutasikan dokumen kependudukannya Ibu ke Baru. Halo. Kayaknya terputus ini dengan Ibu siapa tadi? Asriani. Iya. Ya, mudah-mudahan jelas Ibu Asriani. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan, bisa Anda bel ulang ya. Dan tadi ini yang kayaknya ada ini. Kita angkat dulu. Halo. Iya, halo. Ya, yang terputus tadi. Iya. Jadi misalnya kalau saya ke Baru, saya cari siapa? Bapak yang narasumber atau siapa? Boleh. Boleh narasumber, boleh juga petugas kami ADB itu, karena ADB yang nanti bantu Ibu untuk menarik data. Cuma juga harus Ibu membawa dokumen di sini ketika Ibu mau tinggal di kakaknya siapa gitu kan, atau sendiri. Saya mau tanya lebih lanjut Ibu sendiri atau keluarga ini, sekeluarga dari Sulteng? Saya punya anak 2 ini. Oh, anak 2. Berarti satu keluarga. Iya.
kepala keluarga siapa Ibu? Dia di Sulawesi Tengah. Oh, tinggal. Kepala keluarganya juga pindah. Berapa orang mau pindah ini rencana Ibu? Saya ini. Dengan anak. Dengan anak. Ya, betul. Iya. Oh, jadi suami masih di Suami. ya? Nggak ikut suami katanya. Kalau suami masih di Sulawesi Tengah. Oh. Ya, saya setengah. Cuma yang saya mau ini saya dengan anak saya. Oh iya, bisa Ibu, bisa. Iya. Iya. Iya, itu saja. Halo? Tunggu dulu Mas ada. Ya, silakan. Ada juga ini temanku. Oh, teman Iya, silakan. Siapa teman tak? mau bertanya lanjut juga? Iya. Saya mau ambil akte akte kelahiran. Siapa Ibu? Siapa? Kita sendiri atau teman tak atau itu tadi anak tak? Saya juga belum ada, terus temanku juga belum ada. Oh iya. Banyaknya itu. Iya. Iya. Begini, pindah makin dulu Ibu. Ya. Itu dulu, terus itu teman-teman tak melalui milayanan dari desa itu, karena harus melalui desa jadi berurusan makin dengan desa. Nanti kami tunggu, ya Ibu ya. Jadi saya kira bisa Pak, langsung ini saya turun besok. Langsung Kalau jadi. untuk pindahnya Ibu kami siap, tapi kalau untuk akte kelahirannya nanti sudah bagi pindah, Ya. baru urus itu, ya Bu ya. Tapi temanku